Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, karena ada kesempatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami, anak-anak-Mu, untuk datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan saat ini. Kami telah menaikkan pujian syukur, pujian penyembahan kami kepada-Mu. Dan saatnya ya Tuhan, kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk bisa mengerti firman-Mu, dan kami dimampukan juga untuk bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Dan biarlah juga firman-Mu ini ya Tuhan, yang akan membuat kami terus kuat bertahan dalam iman kami kepada Kristus. Engkau pakai hamba-Mu yang sederhana ini menjadi alat-Mu, menyampaikan firman-Mu kepada kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah siap mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Kita tentu bersyukur hari ini Bapak Ibu, karena ada kesempatan bagi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah menolong kita seminggu yang telah berlalu. Kita boleh bekerja, melakukan aktivitas kita, dan hari ini kita mengkhususkan waktu kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama saat ini di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai ayat yang 47. Tentu ini bagian firman Tuhan yang tidak asing bagi kita Bapak Ibu, yang seringkali kita baca dan mungkin kita sudah tahu alur dari cerita ini. Untuk menghormati firman Tuhan, saya ajak jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama. Yang tidak bawa Alkitab, saya sudah siapkan di slide. Cara hidup jemaat yang pertama kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Silakan duduk kembali. Kita masih berbicara seputar tentang disiplin rohani sesuai dengan tema kita di bulan Januari. Dan ini adalah hari Minggu terakhir di bulan Januari. Dan terasa Bapak Ibu, Januari akan segera berakhir ya. 11 bulan lagi kita akan masuk di bulan Desember. Kalau minggu lalu Bapak Ibu kita sudah belajar, yaitu tentang bagaimana kita melakukan ibadah hari Minggu. Itu juga merupakan salah satu bagian di mana kita melakukan disiplin rohani dengan cara kita beribadah di hari Minggu. Dan kemudian hari ini kita belajar bersama tentang pentingnya kita berada di dalam satu persekutuan orang percaya atau persekutuan umat Allah. Tujuannya apa? Supaya kita bisa bertumbuh bersama, supaya kerohanian kita itu bisa bertumbuh bersama melalui persekutuan yang kita lakukan. Di gereja kita Bapak Ibu, selain ibadah hari Minggu,
ada juga persekutuan-persekutuan. Misalkan persekutuan komisi sekolah minggu. Ada juga persekutuan komisi pemuda remaja. Ada juga persekutuan ibadah rumah tangga. Artinya kita berkumpul, bersatu, semua orang-orang percaya, kita berkumpul bersama untuk kita bersekutu. Karena kita ini adalah tubuh Kristus yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sebagai tubuh Kristus, kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Yang namanya tubuh Kristus yang telah dipersatukan atau dikumpulkan di dalam persekutuan GKKA cabang Labuan. Jadi kerinduan kita adalah bagaimana kita mau hadir di dalam persekutuan supaya kita bisa bertumbuh bersama. Saudara, mengapa persekutuan begitu penting bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus? Saya dulu itu aktif sekali ikut sekolah minggu. Kemudian Bapak Ibu juga sering dibawa oleh orang tua ikut ibadah rumah tangga. Dan ketika saya tumbuh remaja, saya aktif ikut persekutuan pemuda remaja. Di sekolah biasanya ikut persekutuan paduan suara. Dan juga pernah mengikuti Pesparawi tingkat Kabupaten Donggala yang diadakan di Bandawa Selatan pada tahun 2016 silam. Dan Bapak Ibu itu menolong saya untuk terus mencintai persekutuan, aktif dalam persekutuan. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa kita juga pasti punya segudang pengalaman ya, ikut persekutuan, entah itu persekutuan gereja maupun persekutuan di luar gereja. Nah Bapak Ibu, mengapa persekutuan itu sangat penting bagi kita, khususnya di dalam kaitannya dengan kehidupan kita berjemaah? Kalau Bapak Ibu perhatikan pembacaan kita, ini sangat jelas di sana. Ini mengisahkan persekutuan orang-orang percaya pada waktu itu. Dimana kalau kita mundur di dalam ayat pembacaan kita, dikatakan dalam ayat yang ke-14 bahwa orang-orang yang menjadi percaya pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang lain yang pada waktu itu sedang berada di Yerusalem. Nah di waktu itu Bapak Ibu terjadi kebangunan rohani yang luar biasa, di mana Roh Kudus memakai para rasul untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan Kristus kepada mereka. Dan waktu mereka mendengarkan tentang Injil itu, dikatakan bahwa hati mereka tersayat di dalam ayat yang ke-37. Hati mereka tersentuh ketika Petrus menyampaikan tentang Kristus yang telah mati, disalibkan. Bahkan di dalam pembacaan kita ini, Petrus menyinggung orang-orang Yahudi yang menyerahkan Kristus untuk disalibkan. Nah waktu mereka mendengarkan tentang berita Kristus itu, dikatakan bahwa hati mereka tersentuh. Lalu dikatakan bahwa mereka bertanya, ayat yang ke-37, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dengan banyak perkataan lain lagi ia bersaksi dan mendesak mereka katanya, berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini. Mereka bertanya,
Apa yang harus kami lakukan? Bertobat. Lalu ketika mereka bertobat, mereka memberikan diri mereka dibaptis, disatukan dengan Kristus. Lalu yang menariknya Bapak Ibu bahwa dikatakan setiap hari terjadi lonjakan pertobatan yang baru. Dan di dalam ayat yang ke-41 dikatakan bahwa kira-kira 3.000 orang waktu itu bertobat. Ini kebangunan rohani yang luar biasa Bapak Ibu ya. Melalui pelayanan Roh Kudus yang tidak, melalui pelayanan para rasul yang tidak terlepas dari karya Roh Kudus, di mana para rasul itu dengan keberanian menyampaikan Injil, dan pada akhirnya Alkitab mencatat banyak orang yang bertobat. Bahkan jumlahnya dicatat kira-kira 3.000 jiwa. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu ya, waktu Petrus selesai berkhotbah, ada begitu banyak orang yang kemudian menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Lalu mereka dibaptis. Mereka menggabungkan diri ke dalam persekutuan, dan inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya gereja. Gereja artinya orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka yang diambil dari kegelapan, dibawa ke dalam terang Kristus, kemudian mereka dikirim kembali untuk menyampaikan Injil itu. Nah Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan ketika mereka berada di dalam suatu persekutuan? Dikatakan dalam ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Perhatikan bahwa orang-orang yang tadinya menerima Injil itu, dan ketika mereka menyerahkan diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, ayat yang ke-45 adalah mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya bahwa mereka itu menggabungkan diri ke dalam persekutuan umat Allah pada saat itu. Nah dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu bahwa pentingnya sebuah persekutuan di dalam jemaat kita adalah yang pertama, karena di dalam persekutuan itu kita menerima pengajaran. Amin. Karena di dalam persekutuan itu kita menerima pengajaran. Perhatikan dikatakan bahwa mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Arti bertekun di sana bisa juga kita maknai bahwa mereka menyediakan waktu mereka. Selain itu, mereka memakai banyak waktu. Untuk apa? Untuk mendengarkan rasul-rasul menyampaikan Injil. Bahkan kita juga bisa memaknai mereka bertekun itu artinya mereka memusatkan pikiran mereka. Ya, jadi mereka itu bertekun artinya mereka benar-benar menyediakan waktu mereka untuk mendengarkan pengajaran, karena mereka ini adalah petobat-petobat baru yang perlu dibimbing. Dan caranya adalah mereka dengan kesadaran sendiri, dengan dorongan Roh Kudus, menggabungkan diri ke dalam satu persekutuan, dan di dalam persekutuan itu Bapak Ibu, mereka menerima pengajaran. Mereka menerima firman. Pengajaran apa? Tentunya masih berkaitan dengan Kristus yang disampaikan oleh para rasul pada waktu itu. Dan juga istilah mereka bertekun, kita juga bisa memaknai bahwa mereka tetap bertekun dan ada yang mendampingi. Jadi begini, waktu jemaat mula-mula itu mereka masuk ke dalam persekutuan itu, di dalam komunitas orang-orang percaya, ada para rasul yang mendampingi mereka. Jadi ketika para rasul menyampaikan pengajaran, menyampaikan Injil, para rasul itu juga sedang mendampingi mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang harus diberikan pengajaran. Dan tentunya pengajaran itu Bapak Ibu berpusat kepada Kristus. Karena memang Kristus yang sedang terang pada waktu itu. Ya. Para rasul mendampingi mereka
sehingga mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang percaya. Dan sekali lagi bahwa mereka yang menjadi percaya ini adalah orang-orang Yahudi dan suku-suku yang lain yang waktu itu berada di Yerusalem. Di dalam ayat yang pertama. Dan kemudian mereka percaya kepada Kristus melalui pengajaran para rasul di dalam ayat yang ke-41. Nah, saudara, dari sini kita bisa belajar mengapa pentingnya persekutuan bagi kita. Karena ingat yang pertama, karena di dalamnya Bapak Ibu kita menerima pengajaran. Waktu itu para rasul menyampaikan Injil kepada mereka, mereka dengarkan, mereka mengerti, dan mereka terima. Di dalam persekutuan kita Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan menyampaikan kebenaran kepada kita, memberikan pengajaran kepada kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman yang benar kepada Kristus. Kenapa? Karena sepanjang zaman Bapak Ibu banyak pengajaran-pengajaran palsu yang muncul. Banyak orang yang mengajarkan Yesus dengan versi yang lain. Bahkan ada orang yang memaksakan Yesus yang versinya itu yang harus diterima oleh Alkitab. Ini bermasalah Bapak Ibu. Ini menjadi persoalan yang begitu serius ketika ada orang-orang tertentu yang memaksakan Yesus versinya yang harus disampaikan. Para rasul yang kita pelajari dari Alkitab, mereka itu menyaksikan Yesus secara langsung. Mereka hidup bersama dengan Yesus, ya. Kecuali Rasul Paulus yang tidak bertatap muka langsung dengan Kristus. Tetapi seringkali Kristus menampakkan diri kepadanya. Tetapi ke-12 rasul yang ada, karena kan Yudas Iskariot sudah digantikan jadi kembali 12. Perhatikan Bapak Ibu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Mereka yang melihat, mengalami, dan merasakan sendiri Yesus. Dan mereka tahu Yesus itu versi yang bagaimana. Kalau misalkan Bapak Ibu, waktu tahun 2018 kemarin kan kita itu digoncang oleh gempa bumi. Nah, misalkan ada orang yang mencatat gempa itu di awal 2019 atau paling tidak dekat dengan bulan Oktober, ini orang yang menyaksikan sendiri, ya, pasti dia bisa menceritakan dengan jelas. Kenapa? Karena dia mengalami dan dia bisa menceritakan bagaimana dia punya model waktu lari. Itu dia bisa ceritakan. Dan dia bisa menceritakan bagaimana likuifaksi yang ada di Betobo, karena dia menyaksikan, dia bisa menceritakan dengan sedetail dan dia bisa menggambarkan suasana pada waktu itu. Nah, kalau seandainya nanti tahun 2050 ada orang lagi yang mencatat tentang sejarah gempa atau bencana alam di tahun 2018 kemarin, yang lebih dekat ceritanya yang mana Bapak Ibu? Yang mencatat sejarah di awal 2019 atau yang mencatat sejarah di tahun 2050? Tentu kita akan berkata, saya percaya yang dicatat di awal 2019 atau paling tidak akhir-akhir 2018. Kenapa? Karena dia lebih dekat dan dia menyaksikan sendiri. Nah, bagaimana mungkin Bapak Ibu catatan-catatan yang jauh, mungkin catatan-catatan yang ada di abad sekarang yang memberikan argumen tentang Kristus yang berbeda dengan apa yang dialami oleh para rasul. Saudara mau terima mana? Mau terima yang catatan sekarang
Apa mau terima catatan para rasul Alkitab ini? Tentu kita akan menerima catatan yang lebih dekat dengan kisah itu. Kenapa? Karena para rasul itu hidup bersama dengan Kristus. Mereka menyaksikan sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, pentingnya bagi kita untuk hadir di dalam persekutuan, karena di dalamnya kita menerima pengajaran. Karena hati-hati Bapak Ibu, saudaraku, banyak Kristus versi lain yang sedang beredar sekarang. Saudara menerima yang mana? Versi sekarang atau versi yang ditulis di abad pertama, kedua, dan ketiga? Di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama sampai yang kelima, ini penting bagi kita untuk ikut dalam persekutuan. Kenapa? Karena di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan begini: ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau mendamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengegang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada akhirnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu, inilah pentingnya kita ikut dalam persekutuan. Karena saya katakan tadi bahwa kita diperlengkapi dengan pengajaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya paling tidak hidup kita itu terpolos sedikit. Pemahaman-pemahaman, termasuk pemahaman-pemahaman kita yang keliru selama ini tentang Alkitab, itu bisa dipoles sedikit demi sedikit. Bukan hanya pemahaman kita tentang Alkitab, karakter kita pun juga Bapak Ibu. Ketika kita ikut persekutuan dan ketika kita mendengarkan pengajaran, maka firman itu sendirilah yang akan memperbaiki kehidupan kita. Amin. Kenapa seperti itu? Karena Alkitab adalah isi hati Tuhan yang berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat 18, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, bagaimana Alkitab atau firman Tuhan bisa mendidik kita Bapak Ibu ketika kita tidak mau ikut dalam persekutuan? Karena kembali lagi bahwa di dalam persekutuan firman Tuhan disampaikan kepada kita. Oleh karena itu persekutuan sangat penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di dalam persekutuan kita menerima pengajaran. Dan bersyukur juga kalau misalkan di rumah Bapak Ibu punya waktu untuk belajar firman Tuhan, syukur sekali ya. Tetapi kalau tidak, di rumah tidak, di persekutuan pun tidak, apa yang terjadi Bapak? Kita akan terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran yang sedang berkembang saat ini. Itu yang pertama. Mengapa penting kita ikut persekutuan? Karena di dalamnya kita menerima pengajaran. Dan itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula bersama dengan para rasul pada waktu itu. Hal yang kedua Bapak Ibu, masih di dalam ayat yang ke-42 dikatakan begini selanjutnya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, perhatikan, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti. Jadi ada hal yang menarik yang dilakukan oleh persekutuan gereja mula-mula pada waktu itu. Dikatakan bahwa mereka itu hidup di dalam persekutuan, dan persekutuan yang dimaksudkan di sini adalah koinonia, yang berbicara tentang
persekutuan yang menunjukkan kebaikan hati. Dan di dalam persekutuan juga itu ada sumbangan, ada simpati, dan keikutsertaan. Artinya apa? Bahwa waktu mereka kalau menerima pengajaran dari para rasul, kemudian iman mereka bertumbuh, selain mereka beribadah di bait Allah, dikatakan dalam pembacaan kita, rupanya mereka juga ada persekutuan doa. Kalau boleh kita samakan dengan sekarang ibadah rumah tangga yang kita lakukan. Nah, di dalam persekutuan itu Bapak Ibu, karena iman mereka telah bertumbuh, mereka telah mengalami kasih Kristus, maka mereka mewujudkan persekutuan itu dalam kasih kepada sesama. Apa yang mereka lakukan? Dikatakan dalam ayat yang ke-42 bahwa mereka itu memecah-mecahkan roti. Artinya mereka makan bersama. Kemudian di dalam ayat yang ke-44 sampai 45, di sana mereka membantu sesama sesuai dengan kebutuhan. Dikatakan begini dalam ayat yang ke-44 dan 45. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi di dalam persekutuan mereka itu ada kehangatan yang diwujudkan di mana mereka memecahkan roti atau makan bersama. Ini juga yang sering kita lakukan Bapak Ibu ya di persekutuan kita. Dan dikatakan bahwa mereka melakukannya itu di dalam ayat yang ke-45 terakhir. Di dalam ayat yang ke-46 dikatakan bahwa mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ini adalah cara jemaat mula-mula menyatakan kasih Allah yang telah mereka terima itu dengan tindakan nyata, yaitu mereka mempedulikan kebutuhan orang lain. Bukan hanya kerohanian mereka yang diperhatikan atau dikenyangkan pada waktu itu, tetapi kebutuhan mereka juga itu mereka saling memperhatikan. Dan ingat Bapak Ibu, jemaat mula-mula itu tidak semua punya perekonomian yang baik. Mereka tahu mana yang harus dibantu sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini adalah cara mereka untuk menyatakan kasih. Dengan ketika mereka melakukan persekutuan doa, rupanya ada di antara mereka yang membawa makanan. Tapi ingat, yang mereka lakukan itu bukan sebagai satu paksaan, karena dikatakan mereka melakukannya dengan tulus hati. Karena itu merupakan ucapan syukur mereka untuk melayani orang lain. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam persekutuan itu mereka menyatakan kasih Allah. Bukan berarti bahwa di dalam setiap persekutuan kita menyediakan sesuatu yang mewah. Tetapi Bapak Ibu, esensi dari mereka makan bersama itu ada keakraban di dalamnya. Dan itu cara mereka menyatakan kasih Allah kepada sesama melalui tindakan yang nyata. Dan ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di Korintus. Saya bacakan bagi kita. Ini bertolak belakang dari apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-17 sampai 22 dikatakan begini. Dalam petunjuk-petunjuk berikut ini aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat,
ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada pihak yang berbeda-beda, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang Tuhan uji. Apabila kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apabila kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum, apakah kamu hendak menghina jemaat Allah dan mempermalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Ayat 33-34. Karena itu saudara-saudara, jika kamu berkumpul untuk makan, hendaklah kamu saling menunggu. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Jadi ini Bapak Ibu, keadaan jemaat mula-mula bertolak belakang dengan keadaan jemaat di Korintus. Keadaan mereka sama. Jemaat mula-mula pun tidak semua mereka punya keadaan ekonomi yang bagus. Demikian juga jemaat di Korintus seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, rupanya di dalam kebiasaan yang mereka lakukan dalam persekutuan, seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ketika mereka memecahkan roti atau makan bersama, mereka saling memperhatikan, mereka saling melayani. Tetapi berbeda dengan apa yang terjadi di jemaat Tuhan di Korintus. Justru terjadi perpecahan di sana. Kenapa? Karena ketika ada persekutuan seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, rupanya ada yang kelaparan di sana. Kenapa? Karena sudah ada yang makan dulu dan tidak makan. Bahkan mereka membiarkan orang-orang yang tidak punya makanan itu kelaparan. Makanya dalam hal itu Paulus tidak memuji mereka. Kenapa? Karena mereka tidak menyatakan kasih kepada sesama. Makanya dalam ayat yang ke-33 Paulus bilang begini, jika kamu berkumpul, atau jika mungkin di dalam satu persekutuan doa atau perkumpulan yang lain, dan ketika di dalamnya ada makanan, supaya mencegah, supaya bukan cuma kamu yang menikmatinya sendiri, mungkin acaranya lama dan lambat makan, makanlah terlebih dahulu di rumah. Kenyanglah terlebih dahulu di rumah. Supaya kenapa? Supaya di dalam persekutuan nanti kan tidak jadi dosa guna. Kamu tidak menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Yang lapar kalau biarkan lapar. Kenapa? Karena kamu tidak menyatakan kasih. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, seharusnya persekutuan kita juga adalah persekutuan yang di dalamnya bagaimana kita menyatakan kasih Allah. Ya. Mari kita belajar dari jemaat mula-mula dan juga belajar dari jemaat yang ada di Korintus. Bagaimana keduanya ini mempraktekkan kasih Allah di dalam persekutuan mereka. Jemaat mula-mula sungguh-sungguh menyatakan kasih mereka kepada orang lain. Mereka sungguh-sungguh peduli kepada orang lain. Tetapi berbeda dengan jemaat Tuhan di Korintus. Justru persekutuan mereka tidak lagi menjadi berkat bagi orang lain, dan persekutuan mereka justru menjadi batu sandungan. Dan ini yang tidak kita inginkan terjadi di cabang Labuan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Ini yang tidak kita inginkan terjadi. Dan memang semua gereja tidak menginginkan yang namanya perpecahan. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita bisa bertumbuh bersama, bagaimana kita bisa saling menolong, sebagaimana Efesus 6 ayat katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jemaat di Korintus tidak lagi bertolong-tolongan, mereka ego, memikirkan diri sendiri sehingga persekutuan mereka tidak ada kasih.
Bayangkan Bapak Ibu, kalau tiap hari kita berkumpul di gereja, setelah itu kita berkelahi, setelah itu kita cekcok, apa yang terjadi Bapak Ibu? Persekutuan kita tidak bisa jadi berkat bagi orang lain. Tetapi mari kita meneladani jemaat mula-mula yang ketika mereka mendengarkan pengajaran, mereka menyatakan kasih kepada orang lain. Mereka peduli kepada orang lain di dalam persekutuan. Dan bukan hanya di dalam persekutuan gereja kita, di persekutuan di luar, di mana kita berada Bapak Ibu, nyatakan kasih kepada orang lain. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Sebab dikatakan bahwa demikianlah kita memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Di dalam keluarga juga Bapak Ibu, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, ya. Tidak semua pekerjaan dikerjakan oleh istri, tidak semua pekerjaan dikerjakan oleh suami. Ya mungkin ada pekerjaan yang bagi kita mungkin menurut pandangan kita itu pekerjaan istri, tetapi tidak apalah Bapak Ibu ya, sekali-kali suami turun tangan. Setuju ya Bapak-bapak, suami-suami, sekali-kali ya kita turun tangan, bantu istri kita, bukan istri-istri kita ya, bantu istri kita untuk mengerjakan apa yang bisa kita bantu. Kasihan mereka kelelahan. Banyak orang berkata dan kita dengar, wah istri itu pekerjaannya gampang. Nah, coba katanya kita bertukar peran. Memang laki-laki pergi bekerja, kalau dia pergi kerja di kebun dari pagi sampai sore selesai pulang. Kita tidak tahu Bapak Ibu apa yang harus dikerjakan di rumah. Pagi-pagi dia sediakan sarapan untuk kita, sediakan untuk anak-anak. Belum lagi setelah itu membersihkan ruangan dan lain sebagainya. Banyak Bapak Ibu ya. Dan saya tidak mau jadi istri, saya tetap mau jadi suami. Bapak Ibu yang senyum-senyum pasti mengalami hal ini. Jadi bertolong-tolongan Bapak Ibu, terutama di dalam menanggung beban gereja, pergumulan gereja, bukan hanya pergumulan kami para pelayan, para jemaat. Pergumulan gereja adalah pergumulan kita bersama. Amin. Pergumulan kita bersama Bapak. Oleh karena itu menyatakan dikasih Allah di dalam persekutuan. Dan yang terakhir, masih ayat yang ke-42 dikatakan begini. Mereka bergabung dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Jadi hal yang ketiga pentingnya persekutuan, ayatnya yang ke-42 pembacaan kita. Karena Bapak Ibu rupanya di dalam persekutuan itu merupakan tempat bagi kita untuk saling mendoakan. Persekutuan kita Bapak Ibu bukan hanya tempat kita menerima pengajaran, bukan hanya tempat kita untuk menyatakan kasih, tetapi di dalam persekutuan kita juga rupanya menjadi wadah bagi kita untuk berdoa. Perhatikan dikatakan bahwa dalam memecahkan roti dan berdoa. Jadi persekutuan itu kita jadikan sebagai sarana bagi kita untuk saling mendoakan, untuk kita berbicara kepada Tuhan. Kan biasanya kalau kita mau melakukan persekutuan ibadah rumah tangga contohnya, biasanya pelayan Tuhan mempersilakan kepada tuan rumah. Kira-kira ada pokok doa yang harus kita doakan. Ini adalah salah satu cara di dalam persekutuan kita saling mendoakan. Nah Bapak Ibu, doa adalah kekuatan bagi kita semua orang percaya. Doa adalah kekuatan di saat kita hilang kekuatan. Karena ketika kita berdoa, di sana kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita minta kekuatan, kita minta pertolongan kepada Tuhan, dan percayalah bahwa saat engkau berdoa dengan sungguh-sungguh,
maka ada kekuatan yang Tuhan berikan pada kita. Amin Bapak Ibu. Ada kekuatan yang Tuhan berikan, dan banyak dari antara kita yang sudah menyaksikan bagaimana Tuhan menolong kita, Tuhan menguatkan kita ketika kita menghadapi persoalan, dan ketika kita ambil waktu duduk berdoa di hadapan Tuhan, kita berbicara kepadanya, maka setelah itu Bapak Ibu, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Sebagai hamba Tuhan, kami sudah akan seringkali mengalami kekuatan yang Tuhan berikan melalui doa. Dan saya percaya bahwa hal yang sama juga Bapak Ibu alami. Ketika ada pencobaan, ketika ada tantangan, dan kita merasakan kekuatan kita tidak mampu lagi, maka di saat itulah Bapak Ibu kita minta berdoa. Berdoa artinya kita berbicara kepada Dia yang punya kuasa. Kita berbicara kepada Dia yang berdaulat atas kehidupan kita, dan kita berbicara kepada Dia yang tidak terbatas. Mengapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Karena kita terbatas. Dan mengapa doa kita ditujukan kepadanya? Karena Dia tidak terbatas. Dan Dia sanggup menolong saya dan Bapak Ibu Saudara. Aktifkan jam-jam doa kita di hadapan Tuhan. Karena setiap kali kita berdoa, selalu ada kekuatan yang Tuhan berikan. Dan ini dilakukan oleh umat-umat Tuhan di dalam pembacaan kita. Mereka bertekun dalam doa, menjadikan persekutuan sebagai tempat bagi mereka untuk saling berdoa, menjadikan persekutuan untuk saling menguatkan. Supaya apa? Supaya kita sama-sama kuat menjalani hidup. Orang-orang percaya pada waktu itu punya tantangan yang begitu besar. Waktu mereka sudah menjadi pengikut Kristus, maka mereka dikeluarkan dari kaum keluarga, dari keyahudian mereka. Dan bisa jadi juga mereka kehilangan warisan, mereka kehilangan pekerjaan, mereka hilang pengharapan. Tetapi mereka tidak pernah berhenti untuk datang berdoa. Para rasul dan Yesus juga banyak sekali berikan teladan bagi kita bagaimana kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Biarlah kita juga terus mendisiplinkan diri kita Bapak Ibu untuk terus berdoa kepada Tuhan. Apa yang kita miliki tidak bisa menolong kita, terbatas. Maka teruslah berdoa kepada Tuhan. Dan yang terpenting Bapak Ibu, bahwa jangan sekali-kali menjauhkan diri dari persekutuan. Teruslah berkomitmen untuk bertumbuh di dalam gereja kita. Roh Kudus juga menolong kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah menolong kami sehingga kami boleh belajar firman-Mu. Hamba-Mu yang sederhana telah selesai menyampaikannya, tetapi kami percaya Roh Kudus yang tidak terbatas itulah yang memampukan kami untuk mengerti, mengingat firman-Mu dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Farida yang boleh berulang tahun pada tanggal 25 kemarin. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih Tuhan, sehingga Ibu Farida boleh ditambahkan usia. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa, Tuhan terus menuntun dalam perjalanan hidupnya ke depan, di dalam rumah tangga, bahkan dalam imannya kepada Kristus. Biarlah Tuhan akan terus menolong, menguatkan setiap pergumulan yang ada. Biarlah boleh dilalui bersama dengan keluarga, bersama dengan suami, dan mereka terus punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk hamba Ibu Hervis yang dalam proses pemulihan. Engkau akan terus memulihkan hamba ini dari kelemahan tubuh yang dia alami. Bersyukur boleh bersama-sama dengan kami saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan segenap kami juga yang mungkin
di dalam kelemahan tubuh kami berdoa, biarlah Tuhan kuatkan kami, sembuhkan. Bahkan dalam setiap pergumulan hidup yang kami alami Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami. Ya Tuhan, berkati semua jemaat di sini dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan, dalam apapun yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan menolong, bahkan minggu-minggu berjalan ke depan yang akan mereka lalui. Tuhan menolong dalam keluarga, pekerjaan, usaha, bahkan dalam studi anak-anak kami. Tuhan terus menolong. Bahkan pelayanan-pelayanan kami untuk minggu berjalan, ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Bahkan dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami di jemaat kami percaya bahwa semua boleh kami jalani, boleh kami lalui oleh karena Tuhan yang terus menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, keseluruhan kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu. Di doa kami, di dalam anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.